Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Tanjung Sarilen, Wonosobo dan melihat seperti apa kondisi terbarunya di tahun 2026 ini. Yuk langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian paling depan dulu ya. Di sini ada area parkir dan untuk kesan pertama saat tiba di sini adalah areanya yang sangat luas dan tertata dengan sangat rapi. Seluruh permukaan parkir sudah menggunakan paving block. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir lagi dengan becek saat musim hujan ataupun debu saat musim kemarau. Kondisinya bersih dan nyaman untuk semua jenis kendaraan. Untuk teman-teman yang datang bersama rombongan besar, tempat ini juga sangat memadai, akses jalannya lebar, dan area parkirnya mampu menampung bus pariwisata yang ukurannya besar, termasuk bus SHD. Jadi tidak perlu khawatir kesulitan saat masuk ataupun parkir. Mengenai biaya parkir, ini tarifnya cukup terjangkau teman-teman. Untuk sepeda motor saja ini cuma dikenakan tarif Rp2.000, mobil pribadi Rp5.000, bus medium atau elf Rp10.000, dan bus SHD ini cuma Rp25.000 saja. Jadi untuk urusan parkir, Tanjung Sarilen ini bisa dikatakan sangat aman dan nyaman. Oke, sekedar informasi bahwa tempat ini sebenarnya sudah berdiri lama ya teman-teman. Namun pada tahun 2023 yang lalu, Tanjung Sarilen ini melakukan renovasi besar-besaran. Banyak wahana baru ditambahkan di sini, sehingga sekarang tampilannya jauh lebih menarik. Nah, pertanyaannya, apakah pada tahun 2026 ini kondisinya masih bagus seperti saat itu? Sekarang marilah kita buktikan bersama-sama. Dan di akhir video nanti saya akan ajak teman-teman melihat spot baru yang ada di Tanjung Sarilen ini. Nama spotnya adalah Edo Wisata. Apa itu Edo Wisata? Ikuti terus video ini. Jadi nanti untuk beli tiket masuknya di sini ya teman-teman. Harga tiket masuknya berapa? Kita tanya dulu. Tiket masuknya berapa mas? 20. Itu berlaku untuk semuanya. Untuk bukanya jam berapa? Jam 8 sampai? Oke, terima kasih mas. Oke teman-teman, jadi untuk harga tiket masuknya di tahun 2026 ini sebesar Rp20.000 per orang. Ini masih sama seperti tahun sebelumnya dan ini berlaku untuk semua usia, juga berlaku sama, baik hari libur ataupun hari kerja. Untuk jam operasionalnya ini buka mulai pukul 8 pagi hingga 16 sore. Kalau saran dari saya sih sebaiknya teman-teman datang ke sini pagi hari saat suasananya masih sepi karena di sini kolamnya akan lebih segar dan jernih. Oke teman-teman, Tanjung Sarilen adalah tempat wisata yang mengusung dua konsep wisata sekaligus dalam satu lokasi. Pertama adalah wahana taman air untuk anak-anak dan remaja. Kedua adalah area kebun teh yang cocok untuk bersantai. Nah, di video kali ini kita akan fokus mengulas dan mengamati area permainan airnya dulu ya teman-teman. Di sini ada Tanjung Sari Waterpark. Dan saat masuk ke area permainan airnya, di sini saya terkejut teman-teman. Saya lihat jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Tanjung Sari Waterpark saat ini ternyata jauh lebih bagus, lebih bersih, dan lebih ramai. Oke, sebelum masuk ke area kolamnya, saya ingin menginformasikan fasilitas penting terlebih dahulu ya teman-teman. Di sebelah kanan pintu masuk, ini terdapat ruang ganti dengan kondisi yang sangat bersih dan luas. Jadi teman-teman bisa berganti pakaian dengan nyaman. Kemudian, bagi teman-teman yang membawa barang berharga seperti HP ataupun dompet dan tas, sangat disarankan untuk tidak membawanya ke area kolam renang. Di sini tersedia loker penitipan yang bisa disewa, jadi barang bawaan bisa aman dan teman-teman bisa berenang dengan tenang. Oke teman-teman, ini adalah kolam pertama, yaitu kolam anak-anak usia TK. Kita bisa lihat sendiri ya, airnya sangat jernih dan tidak ada lumut sama sekali. Saking jernihnya, ini lantai dasar kolamnya sampai kelihatan. Di kolam ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti jembatan gantung kecil, perosotan, dan yang paling ditunggu oleh anak-anak itu adalah wahana ember tumpahnya. Untuk kolam seperti ini paling cocok untuk anak usia 4-6 tahun karena kedalamannya sangat aman.
Oke, sekarang kita bergeser ke sebelah. Di sini ada kolam khusus untuk balita. Kondisinya sama bersihnya ya. Dan di tengah kolam ini ada patung jamur, dan di pinggiran ada patung-patung penguin yang menyuburkan air. Tampilannya lucu dan pasti disukai oleh anak-anak. Namun ada satu catatan penting untuk para orang tua, meskipun kolam ini dangkal dan dikhususkan untuk balita, anak-anak tetap tidak boleh ditinggal bermain sendirian tanpa pengawasan, karena area pinggir kolam yang terkena air bisa menjadi licin. Jadi pengawasan dari orang tua tetap harus diutamakan demi keselamatan. Setelah dari kolam renang anak, sekarang kita akan pindah ke kolam remaja. Di sana suasananya jelas lebih berbeda, lebih seru, dan pastinya lebih basah kuyup. Oke teman-teman, ini dia area kolam remajanya. Di sini terdapat 2 kolam berukuran besar. Setiap kolam jadi tempat mendarat dari wahana seluncuran yang tinggi di atasnya. Setiap pengunjung bebas mencoba semua perosotan yang ada di sini sepuasnya. Akan tetapi meskipun seru, utamakan keselamatan ya teman-teman. Berhati-hati adalah hal yang utama. Untuk kondisi kolamnya sendiri, ini sama seperti kolam-kolam sebelumnya ya. Airnya sangat bening dan dasar kolamnya ini tampak jelas sekali. Hanya saja ada satu hal yang perlu diperhatikan, kolam remaja ini cukup dalam. Oleh karena itu, kolam ini tidak disarankan untuk anak-anak yang tinggi badannya masih di bawah dada orang dewasa. Hal ini untuk menghindari risiko karena tidak dapat menapak di dasar kolam. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk kolam remaja ini sangat seru, bersih, dan sangat memacu adrenalin. Oke teman-teman, terakhir kita akan menuju ke kolam yang berada di area paling atas, yaitu kolam Olimpik. Lokasinya memang sengaja ditempatkan di sini agar suasananya lebih tenang dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Ini dia kolam Olimpiknya. Bentuk kolamnya persegi panjang sesuai standar kolam atlet. Bagi teman-teman yang ingin berolahraga renang dengan serius, tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Kondisi airnya sangat bening dan jelas terawat. Mengenai kedalaman, kolam ini tidak rata teman-teman. Jadi semakin ke arah barat, kolam akan semakin dalam. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri area mana yang sesuai dengan kemampuan. Dan untuk ruang ganti khusus dewasa, ini juga tersedia di dekat kolam Olimpik ini teman-teman. Jumlahnya ada banyak dan masing-masing terawat dengan baik. Jadi teman-teman tidak perlu lagi khawatir akan antri di sini. Oke teman-teman, dapat disimpulkan untuk kolam Olimpik ini menawarkan suasana yang tenang, bersih, dan eksklusif. Ini membuktikan bahwa Tanjung Sarilen ini memang memikirkan kebutuhan semua umur. Oke teman-teman, setelah meninjau semua spot yang ada di sini, mulai dari kolam renang, kolam anak hingga kolam Olimpik, hasilnya konsisten. Seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan mengalami peningkatan. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk luas Tanjung Sarilen ini mencapai kurang lebih sekitar 9,9 hektar. Tidak heran ya jika area hijaunya sangat mendominasi. Suasananya rimbun, sejuk, dan menenangkan. Dan Tanjung Sarilen ini juga sangat memahami bahwa tidak semua pengunjung datang untuk bermain air.
Bagi teman-teman yang kesini hanya menemani putra-putrinya bermain atau sekedar ingin bersantai, saung-saung yang ada di waterpark ini bisa dijadikan tempat tunggu yang nyaman sambil mengawasi putra-putrinya bermain. Dan soal kuliner, ini teman-teman tidak perlu bingung ya. Di sini ada juga tempat kuliner yang menyediakan berbagai pilihan jajanan, mulai dari mie instan, es krim, hingga aneka makanan ringan. Harganya pun wajar teman-teman dan sesuai standar destinasi wisata pada umumnya. Oke teman-teman, kalau melihat totalitasnya ya, mulai dari kebersihan kolam, kelengkapan wahana, terawatnya area hijau, hingga detail fasilitas pendukungnya, Tanjung Sariland di tahun 2026 ini bukan sekedar taman air biasa. Ini adalah destinasi wisata keluarga yang lengkap dan sangat layak untuk dikunjungi di hari libur. Oke teman-teman, pembahasan kita tentang Tanjung Sari Park kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebenarnya masih ada beberapa spot yang belum sempat kita ulas. Dan seperti janji saya tadi, di akhir video ini saya akan ajak teman-teman singgah sebentar ke spot barunya Tanjung Sariland Kabupaten Wonosobo, yaitu ke Edo Wisata. Sekarang marilah kita menuju ke sana. Oke teman-teman, jadi kalau dari pintu masuk utama, Edo Wisata itu berada di simpang sebelah kanan. Dari sini kita langsung masuk saja menyusuri lorong dedaunan ini. Dan di sini ada spot caping bambu yang tergantung. Kemudian jalan terus sampai bertemu gerbang bertuliskan Edo Wisata. Dan kita tinggal masuk saja, gratis teman-teman. Dan di sini juga ada tempat duduk yang sangat nyaman. Di sini kita bisa duduk sambil memandang taman dan bunga-bunga. Di sini juga ada floras cabin. Di dalamnya ada berbagai macam tanaman hias dan buah-buahan yang sedang dibudidayakan. Oke teman-teman, demikian Edo Wisata di Tanjung Sariland Kabupaten Wonosobo. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Saya Wisata 06 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.